sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi dengan Suci di channel YouTube Upscape Indonesia. Kali ini kita akan mereview lagi atau mengulang-ulang lagi bagaimana tata cara pemasangan infus pada pasien. Sebelumnya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel kita dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi saat ada video baru nanti. Nah, jangan lupa nanti like juga videonya lalu di-share pada teman-teman yang lain agar informasi yang kita bagikan itu merata dan berguna untuk kita semua. Sebelum kita masuk bagaimana cara pemasangan infus, ada baiknya kita tahu apa sih definisi dari pemasangan infus itu. Nah, kalau dalam bahasa kita sendiri ya, bukan bahasa textbook, definisi dari pemasangan infus itu kira-kira memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien melalui kateter, dan itu cairan yang kita masukkan bisa berupa elektrolit, obat, maupun intake kalori. Dan kita juga penting tahu apa sih alat-alat yang diperlukan untuk memasang infus. Apa saja alat-alatnya? Nah, ini dia alat-alat untuk pemasangan infus. Nah, apa aja yang perlu untuk pemasangan infus? Pertama, tentu kita perlu infus set ya teman-teman ya. Ini ada kayak gini bentuk infus setnya. Nah, teman-teman pasti yang udah pernah praktek ini tahu infus set. Lalu di dalam bak steril itu udah disediakan yang namanya IV kateter atau IV cat. Nah, ini yang nomor 22, ini yang nomor 20. Nah, ini nanti kita pakai nomor yang 20. Terus kita juga perlu untuk pembendungan ada tourniquet. Ini tourniquet ya. Lalu tentu saja kita butuh yang namanya cairan infus. Di sini kita akan pakai sodium klorida 0,9%. Lalu juga alkohol swab. Nah, alkohol swab di sini alkohol swabnya akan kita pakai untuk membersihkan area penusukan atau disinfektannya. Terus jangan lupa ada plester. Plester nanti kita gunakan untuk memfiksasi area penusukan. Terus apalagi yang belum ya, tentu saja handscoon steril nanti untuk sebelum menusuk kita pakai handscoon steril. Lalu ada gunting kalau kita butuh gunting-guntingan. Terus juga ada perlak. Nah, perlak ini kita gunakan nanti supaya nggak belepotan kemana-mana pas kita pasang infus. Dan juga ada kasa, ini nanti untuk setelah fiksasi untuk menutupnya. Sebenarnya untuk sekarang kita tidak merekomendasikan lagi penggunaan kasa dalam penutupan infus atau lubang bekas penusukan infus karena akan sulit untuk mengobservasi dari infusnya sendiri apakah ada plebitis dan sebagainya. Jadi untuk sekarang itu direkomendasikan plester atau kasa yang transparan. Nah, nanti ada mereknya, kita nggak bisa sebut merek di sini. Dan terakhir itu kita butuh nirbeken. Nah, kita butuh nirbeken ini istilahnya tempat sampah buat kita ya, untuk meletakkan sampah-sampah saat pemasangan infus atau setelah pemasangan infus. Oke, ini semua peralatan yang kita butuhkan untuk pemasangan infus. Selanjutnya, ayo kita langsung ke bagaimana cara pemasangan infus. Yuk, check it out. Oke, nah di sini sudah ada perlengkapan untuk pemasangan infus, pasiennya juga udah ada. Kita langsung masuk ke bagaimana sih cara pemasangan infus. Nah, di sini sebelum pemasangan infus kita cuci tangan dulu. Ini kita udah cuci tangan, udah nggak ada cincin, nggak ada jam. Ini udah cuci tangan, udah bersih. Lalu kita akan mempersiapkan tiang infus dulu. Nah, tiang infus ini posisinya adalah sekitar 90 cm dari pasien. Lalu selanjutnya kita tengok dulu infus set, kita cek apakah sudah lengkap. Kita buka ya. Cek apakah sudah lengkap. Oke. Nah, ini sudah lengkap ya teman-teman ya. Infus set. Nah, sekarang kita atur tinggi dari klemnya itu adalah sepertiga dari seluruh panjang selang. Panjang ini. Terus kita kunci ya. Oke. Selanjutnya kita ambil botol infus. Di sini tadi pakai sodium klorida 0,9%. Lalu kita buka dulu. Oke, kita hubungkan selang infusnya sama botol cairan infus.
seperti ini. Ini adik-adik mahasiswa udah ahli banget nih ya kalau untuk pemasangan seperti ini. Nah, lalu kita gantung botol infusnya, lalu kita isi tabungnya setengah bagian. Oke, setengah bagian ya rekan-rekan. Setelah itu, ini kan masih kosong, belum ada cairan, baru ada udara. Sekarang kita alirkan dulu. Kita alirkan sampai udara yang di selang ini hilang ya rekan-rekan ya. Sampai tidak ada udara. Nah, di sini sudah tidak ada udara, kita pastikan sudah tidak ada udara, lalu kita gantungkan di standar infus. Oke, selanjutnya kita akan mencari area penusukan pada vena. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menaruh pengalas agar nanti nggak belepotan di tempat tidur pasien. Nah, kita cari di sini venanya. Kalau sudah dapat, langsung kita pasang torniket ya, itu sekitar 10 sampai 12 cm dari lokasi yang kita rencanakan untuk penusukan. Setelah pasang torniket, kita akan pasang handscoon steril. Oke, setelah kita pasang handscoon, udah pasang torniket, venanya udah kelihatan. Kita bersihkan dulu tangan pasien atau area penusukan dengan alkohol swab, itu dengan gerakan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam, itu sekitar 5 cm diameternya. Oke, seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita akan langsung melakukan penusukan. Nah, ini kita tengok jarumnya itu yang terbuka mengarah ke atas. Kita pasang di alat penusukan, itu sudutnya sekitar 20 sampai 30 derajat. Kemiringannya. Kita lakukan penusukan. Oke. Nah, indikasinya kalau udah masuk ke dalam vena itu nanti ada darah yang keluar di daerah sini. Kalau sudah ada darah, berarti sudah ada vena. Kita tarik jarumnya sedikit, lalu kita lanjutkan memasukkan kateter. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan masukkan kateter. Setelah masuk, langsung kita hubungkan dengan infus. Lalu kita buka torniketnya. Buka torniket. Nah, di sini kita tengok apakah venanya itu tidak tembus atau memang benar bahwa kateternya masuk ke dalam vena dengan tepat dengan mengalirkan infusnya. Kita tengok. Nah, saat dialirkan kita tengok kalau seandainya tidak ada pembengkakan, berarti kateternya masuk dengan tepat. Kalau tidak ada pembengkakan, oke, tetap alirkan. Lalu kita langsung melakukan fiksasi. Kita fiksasi memakai plester, itu membentuk simpul kupu-kupu. Oke, setelah terpasang plester dengan bentuk simpul seperti kupu-kupu, kita akan menutup area dari penginfusan ini dengan kasa steril. Nah, ini plesternya sudah kita pasang. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita tidak merekomendasikan lagi memakai kasa untuk menutup bagian penusukan infus. Kita lebih merekomendasikan plester atau kasa atau penutup yang transparan agar mudah untuk mengobservasi apakah ada plebitis dan segala macam. Ini kan pada dewasa nih teman-teman. Kalau pada anak-anak kita menggunakan spalak. Jadi penggunaan spalak ini gunanya adalah supaya nanti infusnya nggak goyang-goyang atau nggak kecabut. Karena kita tahu anak-anak atau bayi kan itu banyak gerak ya. Nah, kita rekomendasikan memakai spalak. Selanjutnya kita akan pasang di sini tanggal pemasangan infus. Nah, kita taruh di sini tanggalnya. Kita taruh tanggal pemasangan infusnya untuk dokumentasi. Nah, setelah itu observasi respon pasien, kita buka handscoon. Kita buka handscoon kita bawa barang-barangnya. Jangan lupa kita dokumentasikan pemasangan infus baik di botol infus maupun di status itu. Tentang kalau di status kita akan dokumentasikan di mana area penusukan, infus apa yang digunakan, berapa tetes, berapa jumlah yang diperlukan.
Oke, tadi adalah video bagaimana tata cara untuk pemasangan infus ya rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen kita di bawah. Dan untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk ujian UKNI, silahkan ikuti bimbel kita. Informasi lebih lanjut boleh dilihat pamflet di akhir video ini, atau bisa juga follow Instagram kita @upscape, itu informasinya lengkap. Oke teman-teman, sekian video dari kita. Jangan lupa di subscribe channel kita, diaktifkan loncengnya agar nanti teman-teman dapat notifikasi saat ada video baru. Lalu jangan lupa di like dan di share ke teman-teman lain agar informasinya menyebar dan informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian video tata cara pemasangan infus kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!